Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah. Ya. Silahkan disiapkan. Siap. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, sebelum pelajaran kita mulai, Bapak absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Almira ya. Almira, oh Mita. Cuman Mita saja, yang lain hadir semua ya. Baik. Ya. Kita alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga dapat bertemu kembali untuk belajar pendidikan agama Islam. Ya. Salawat dan salam Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan kita semua mendapatkan syafaatnya. Ya. Pada hari ini kita masih mempelajari tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Ya, pada minggu yang lalu ya kita sudah mempelajari ya nama-nama kitab Allah dan yang menerimanya ya serta isi kandungan kitabnya. Ya, itu yang minggu lalu ya. Sebelum kita lanjutkan, mungkin masih ada yang ingat nama-nama kitab Allah dan penerimanya? Nah, silahkan. Siapa namanya? Siapa? Cika. Ah? Oh, Citra. Ayo silahkan Citra. Kitab Taurat penerimanya Nabi Musa. Ya. Kitab Zabur penerimanya Nabi Daud. Kitab Injil penerimanya Nabi Isa. Iya. Kitab Al-Quran penerimanya Nabi Muhammad. Iya, bagus. Ya, kita kasih aplaus dulu. Ya. Baik, sebelum kita melanjutkan materi berikutnya, ya, karena kita adalah, ya, harus juga menerapkan karakter Pancasila, maka kita sama-sama dulu menyanyikan lagu Indonesia Pusaka. Ada yang hafal semuanya? Ya, yuk kita nyanyi ya sama-sama ya. 2, 3. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia
Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Ya, jadi sampai kita mati pun, ya, Indonesia tetap, ya, di dalam dada kita, tetap harus kita perjuangkan. Baik, kemarin kita sudah melaksanakan apa ya? Ya, mempelajari tentang pengertian apa itu nama-nama kitab Allah, siapa penerimanya, siapa apa saja isi kandungannya, ya. Pada hari ini, ya, kita melanjutkan materi itu, yaitu dengan mengimplikasikan iman kepada kitab-kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari. Mengimplikasikan berarti menerapkan atau menanamkan, ya, keimanan, bukti keimanan kepada kitab-kitab Allah itu dalam kehidupan sehari-hari, ya. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya, siswa dapat menjelaskan pentingnya beriman kepada kitab suci. Yang kedua, siswa dapat mengimplikasikan nilai-nilai yang terkandung dalam kitab suci dalam kehidupan sehari-hari lewat sebuah drama pendek. Ya, artinya kita pada hari ini akan membuat kelompok, ya. Jadi dalam satu kelompok itu, ya, terdiri dari, ya, antara 5 sampai 8 orang, ya. Jadi nanti kalian Bapak tuntut setiap kelompok itu bisa menampilkan drama. Dramanya bebas, ya. Boleh tentang membaca Al-Qur'an, boleh misalnya tentang orang yang suka merampok. Orang merampok itu pasti orang jahat, ya kan? Orang jahat berarti tidak membaca Al-Qur'an. Mungkin enggak kalau perampok misalnya dia hobi baca Al-Qur'an, hobi sembahyang terus gawenya ngerampok. Mungkin enggak kira-kira? Enggak mungkin, karena dia tidak punya pedoman, tidak mempedomani kitab-kitab Allah, maka dia jadi jahat, ya. Maka perbedaan orang yang baik dan orang yang tidak baik, yaitu pasti orang yang baik dia mempedomani Al-Qur'an, orang yang tidak baik ya pasti dia tidak mempedomani Al-Qur'an. Jadi itu. Jadi kita nanti buat drama pendek, ya. Jadi judulnya bebas. Terserah kalian berkreasi, diskusikan dalam kelompok. Kalian boleh mencari referensinya di Google atau di YouTube atau di internet, ya. Atau di buku-buku lain juga boleh. Silahkan dibentuk kelompok 1 barisan sini. Kelompok 2 ini 3, 4, 5. Jadi kita jadi 6 kelompok, ya. Ini ada 5 orang, ada ya 5 orang, 5 orang, 5 orang. Ya, silahkan diskusi kelompok. Silahkan dibuat lingkaran. Ini duduk lagi hadap-hadapan. Ya, silakan duduk berkelompok. Ya, ini kelompok 1 sudah sini. Kamu sini 4 orang, ya. Itu kelompok 1, ya. Berhadapan-hadapan duduknya. Ini menghadap sini duduknya. Ya. Oke. Baik. Waktu untuk diskusinya sudah habis, ya, sudah selesai. Ya, silahkan kamu tampilkan drama yang sudah kamu buat, ya. Apapun bentuknya, ya, itulah karya yang kamu bisa, ya. Semoga nanti dramanya bagus, ya, harapannya. Silahkan untuk tampil dulu kelompok 1.
untuk menampilkan dramanya. Yuk. Naratornya di sini. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan judul drama penyesalan di akhir hayat. Karakter Aziza, seorang putri yang enggan membaca Al-Quran. Malaikat mewakili malaikat pencabut nyawa. Ibu Aziza, seorang wanita soleha yang selalu mengingatkan Aziza untuk membaca Al-Quran. Adegan Aziza terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Wajahnya pucat dan Ibu Aziza duduk di sampingnya memegang tangannya erat. Malaikat muncul di samping ranjang Aziza. Ibu Aziza menangis terseduh-seduh. Sekarang engkau telah menerima akibatnya. Al-Quran adalah pedoman hidup. Dengan membaca dengan yang tentu akan mendapatkan engkau dalam dunia. Aziza semakin merasa menyesal. Ampunilah dosa saya, ya Allah. Malaikat mencabut nyawa Aziza dengan lembut. Ibu Aziza menangis histeris. Pesan moral, drama ini menyadarkan kita akan pentingnya membaca Al-Quran dengan bertaubat sebelum ajal menjemput. Sakaratul maut adalah saat yang sangat berat dan penyesalan di akhir hayat tidak akan berguna. Marilah kita berbanyak amal baik dan selalu dekat dengan Al-Quran. Ya, demikianlah penampilan dari kelompok 1. Kita kasih tepuk tangan dulu. Apa yang bisa diambil hikmahnya dari drama yang singkat tadi? Ada yang tahu? Pertama adalah Al-Quran penting kita pelajari, ya, karena dengan kita tidak mau membaca Al-Quran, ya, akan merasakan penyesalan ketika kita sakaratul maut atau menghadapi kematian. Yang kedua, penyesalan itu juga akan datang nanti di akhirat, ya. Artinya orang yang tidak mau mentaati Al-Quran, ya, maka di akhirat akan disiksa dalam neraka. Kenapa? Karena Al-Quran adalah pedoman hidup. Jadi siapa yang tidak mempedomani Al-Quran, otomatis dia menjadi orang yang sesat, ya, atau jahiliyah. Baik, kita lanjutkan kelompok 2. Kenapa ayat ini sangat susah sekali dimengerti ya? Aisyah baru Aisyah, ayo kita main yuk. Jangan baca terus. Terima kasih tawarannya, tapi saya ingin lebih dalam mempelajari tentang Al-Quran. Ustazah harus kelas.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Ustazah, saya bingung dengan ayat ini. Lakum dinukum waliyadin artinya apa ya? Jadi ayat ini bermakna untuk artinya kita harus mengambil kebijakan dan meyakini bahwa agama kita paling tinggi setiap dalam melakukan agama lain. Oh, begitu. Terima kasih penjelasannya Ustazah. Sama Aisyah, ingat ya, lakukan adalah perjalanan hidup kita. Semakin banyak kita berbuat pada Allah, semakin dekatlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman Aisyah yang awalnya tidak tertarik, mulai benar-benar tadi mendengarkan penjelasan Ustazah Nadine. Wah, ternyata Al-Quran itu menarik juga ya. Ayo kita Aisyah tersenyum senang melihat teman-temannya mulai tertarik. Ayo kita belajar bersama-sama. Ayo, mereka membaca surah Al-Kafirun bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'budu wa la antum ma a'budun wa la abiduna ma'akum lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul adzim. Satu. Ya, itulah tadi penampilan dari kelompok 2 ya. Jadi apa yang dapat kita ambil pelajarannya ya. Kita boleh merasa agama kita agama yang paling benar, tetapi tidak boleh menyalahkan ajaran agama orang lain, tidak boleh menghina ajaran orang lain. Harus ada sikap apa namanya? Toleransi ya. Artinya ya, kita jangan menghina agama orang lain. Jadi dapat kita simpulkan yang pertama tadi, pentingnya membaca Al-Quran ya. Sebab karena kalau kita tidak bisa baca Al-Quran ya akan kesulitan ketika sakaratul maut. Yang kedua adalah ya sikap toleransi dalam beragama. Artinya kita harus menghormati dan menghargai baik pendapat maupun ajaran agama orang lain. Meskipun kita harus wajib merasa bahwa ajaran agama kita lah yang paling benar. Demikian, marilah kita akhiri pelajaran kita dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak usah dimatikan. Untuk berikutnya ya, kita mengerjakan sumatif yang ada di LKS tentang iman kepada kitab-kitab Allah ya. Itu ada bagian A, bagian B ya, semuanya 20 soal. Silahkan dikerjakan, tidak boleh nyontek. Silahkan. Dah.